Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, ada suaranya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ibu-ibu, mbak-mbak, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari, mengilmui bagaimana kita hidup berumah tangga. Dan tema yang dimintakan oleh panitia pada kesempatan pagi hari ini adalah sinergi cinta pasangan menjemput cintanya. Saya akan mengawali, kalau kita belajar tentu idealitas kita ya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau contoh teladan dalam segala sesuatu, baik urusan pribadi maupun keluarga, bermasyarakat, termasuk dalam konteks yang lebih luas lagi bagaimana membangun sebuah peradaban. Itu contoh utama kita, contoh teladan kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari keteladanan beliau, ya tentu beliau dengan semua istrinya adalah teladan. Tetapi kita mengambil salah satu dari keteladanan beliau dengan istri beliau adalah Bunda Khadijah Al-Kubra. Yang kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 25 tahun menikah dengan Khadijah itu, dan tidak menduakan Khadijah sepanjang hayatnya Khadijah. Nabi tidak menikah lagi, dan baru setelah Khadijah wafat beliau menikah dengan beberapa perempuan. Demikian istimewa posisi Khadijah di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat ekspresif, dan itulah kalau kita lihat salah satu contoh kalau kita belajar bagaimana suami istri saling mencintai itu, contoh yang sangat nyata adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Bukan hanya dicintai ketika dia masih hidup, tetapi bahkan ketika dia sudah wafat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyatakan cintanya, bahkan di depan madunya, tapi nggak madu ya, di depan istri keduanya, di depan istri berikutnya, di depan istri lainnya, gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan cinta beliau terhadap Khadijah yang sudah tidak ada itu. Inni qad ruziktu hubbaha. Aisyah, aku itu telah dianugerahi oleh Allah SWT berupa rasa cinta kepadanya. Jadi Aisyah mengatakan cemburu kepada orang yang sudah tidak ada itu ya, karena sering disebut-sebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa-apa Khadijah, apa-apa Khadijah gitu. Padahal Khadijah sudah tidak ada. Jadi kira-kira, wong ada aku di sampingmu tapi kamu selalu menyebut-nyebut Khadijah. Lalu kemudian Nabi malah justru Nabi itu mengekspresikan, Nabi malah mengatakan itu gitu, bahwa Allah itu telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberikan rasa cinta kepada istri yang lainnya? Iya gitu, tapi ini disebut secara eksplisit, disebut secara tegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menunjukkan betapa besar cinta beliau. Bahkan dikomentari oleh Imam Nawawi tentang hadis ini tadi sebagai ini adalah isyarat bahwa mencintai Khadijah adalah kemuliaan. Masya Allah ya. Jadi bagaimana kalau kita meneladani, misalnya kalau kaum laki-laki dia bisa mengatakan bahwa mencintaimu adalah kemuliaan, mencintai istrinya itu adalah sebuah kemuliaan. Itu luar biasa, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti mencintai Khadijah kendatipun Khadijah sudah tidak ada. Itulah yang kalau kita lihat bagaimana salah satu episode penggal romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang cinta kasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa membekas ya pada diri beliau kendatipun Khadijah sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Kalau kita hidup, kita berumah tangga itu tentu kalau kita bicara idealitas, tidak ada ideal yang lainnya dalam konteks kita membangun rumah tangga itu kecuali adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk menuju ke sana kita belajar ya, beberapa poin ini sudah pernah
majelis ini, walaupun waktu itu di kajian umum ya, pernah saya sampaikan beberapa bagiannya, tetapi secara selintas nanti saya akan mengajak ibu-ibu semuanya untuk kembali mengulang ini supaya semakin menguatkan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, nomor satu, segala sesuatunya itu bermula dari pondasi. Jadi saya cuplikan satu kejadian ya, pernikahan singkat terjadi pada Britney dan Jason pada 2004. Keduanya menikah di Las Vegas. 55 jam kemudian pernikahan itu dibatalkan. Britney mengaku tidak menyadari pernikahan itu. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata-kata ini. Dia tidak menyadari pernikahan itu. Jadi gimana itu? Oh, aku mau nikah toh, orang nyadari gitu. Piye gue? Kalau menurut piye gue? Bahkan dia mengatakan, aku bodoh banget ya. Kenapa aku tadi menikah gitu? Jadi orang menikah, terus 55 jam kemudian dia bilang, aku gak nyadari nek wis nikah, kok bodoh banget aku tadi nikah itu gitu. Gimana tuh nikah kayak begitu tuh gimana? Jadi saya ngelihat kalau ada orang yang di dalam proses pernikahannya itu tidak tersiapkan dengan baik, maka pernikahannya itu kayak tidak dilandasi oleh sebuah penghayatan atau kesadaran, sehingga terkaget-kaget kok jebule aku nikah gitu ya, kok jebule kenapa aku kemarin memutuskan menikah, dan dia menyesali kenapa kemarin aku menikah, merasa itu tindakan yang sangat bodoh. Nah, tentu kita akan mengatakan ya karena dia bukan orang Islam. Tetapi saya ingin menunjukkan pada Anda sekalian bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini juga ada di lingkungan umat Islam. Saya di ruang konseling, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, dari tahun 2000 sampai sekarang sangat banyak saya menemukan kasus-kasus tentang pernikahan. Contoh kayak begini ini ada. Jadi kalau saya mencuplikkan kasusnya Britney itu biar contohnya itu yang tidak Islam gitu, biar yang kita sebut itu tidak Islam, dan ini di media, di berita sudah banyak dari dulunya ya, makanya saya sebut contoh yang itu aja, saya nggak usah nyebut contoh yang Islam, tapi ingin menunjukkan bahwa ini juga ada di kalangan umat Islam. Jadi pertanyaannya, lalu ngapain mereka menikah? Pondasinya apa? Kok nikah itu? Lalu mereka untuk apa menikah? Pondasi mereka menikah itu apa gitu? Kalau ternyata orang nyadar, aku mau nikah, atau kayak orang itu tindakannya sendiri tapi dia nggak nyadar dengan apa yang dilakukan. Kalau nikah itu kan peristiwa besar ya. Kalau orang cuma makan, aku mau semangat toh lali ya gitu ya. Sekarang gue menah itu sesuatu yang makan itu kecil gitu. Aku mau wis turu toh, kok wis ngantuk nek saiki gitu. Itu peristiwa hidup yang sederhana. Tapi nikah loh ya. Aku mau nikah toh gitu. Itu piye itu? Bayanginnya pernikahan kayak begitu tuh. Nah kayak begini ada kita temukan di ruang konseling ya. Orang-orang menikah yang kemudian kayak setelah aku bangun tidur aku baru nyadar bahwa aku sudah menikah gitu. Dan andai aku boleh kembali ke hari kemarin, maka aku tidak akan menikah. Pertanyaannya tentang pondasi. Apa landasan pembentukan keluarga Anda? Jadi kalau kita membuat bangunan, makin tinggi bangunan kita, tentu akan makin kokoh pondasi kita. Jadi kalau kita ingin membuat rumah itu lantai satu aja enggak, atau enggak tingkat itu ya, maka ya pondasinya cukup untuk itu. Kalau kita tingkatnya 2 ya berarti harus semakin kokoh. Dan kalau kita membuat bangunan tingkat 100 kayak hotel-hotel, kayak mercusuar yang sangat tinggi, itu tentu pondasinya sangat kokoh. Ini semakin kuat pondasi kita, semakin kuat pula bangunan kita. Nah, pondasi yang kokoh dalam perspektif Islam adalah bagian yang sangat penting ya. Pondasinya itu adalah keimanan itu sendiri, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Makanya iman dan takwa kepada Allah SWT itu pondasi yang sangat luar biasa. Kita ambil keumuman ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ayat ini kalau dilihat dari segi asbabun nuzulnya terkait dengan Masjid Diror ya.
Ayat ini ayat tentang masjid diror. Tetapi kalau kita lihat dari segi teks yang Allah gunakan, Allah tidak menggunakan kata masjid, tapi Allah menggunakan kata bunyan. Bunyan itu bangunan. Jadi kendati pun ayat ini sebetulnya sedang berbicara tentang masjid diror, masjid yang akhirnya dihancurkan itu, tetapi pada dasarnya ini berlaku secara umum untuk diambil pelajarannya dalam konteks bunyan, bangunan. Jadi apakah orang-orang yang membuat bangunannya, mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya, itu yang lebih baik? Ataukah, ini kan pertanyaannya retoris ya, dan jawabannya iya mesti lebih baik gitu, tidak dijawab, tapi pertanyaan itu mesti jawabannya iya dia lebih baik gitu. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa wa ridwan, apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas ketakwaan dan keridhaan dari Allah SWT khairun, lebih baik? Iya lebih baik gitu. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Ini penggal kedua inilah yang tentang masjid diror itu, masjid yang didirikan untuk menghancurkan kaum muslimin. Masjid yang, jadi masjid itu orang buat masjid itu tidak mesti niatnya itu ibadah gitu ya, tidak mesti konteksnya supaya masjid ini nanti kemudian untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, tapi ternyata ada motivasi-motivasi lainnya yang bukan ketakwaan dan bukan keridhaan Allah SWT. Maka masjid atau bangunan apapun ketika dibangun tidak di atas landasan takwa dan mencari keridhaan Allah SWT, maka itu akan mudah hancur. Disebutkan seakan-akan dia itu kayak di tepi jurang ya, yang jurangnya runtuh. Ini kalau kemarin ada bencana longsor itu, jadi kebayang. Bapak Ibu ingat di Banjarnegara sekitar 5 tahun yang lalu kali ya, saya ke sana waktu longsor itu, kan di lereng yang memang sangat mudah longsor kalau ngelihat lerengnya itu. Lalu ketika hujan banjir terus longsor itu kan rumah tergulung-gulung ya ke bawah semuanya, dan hancur semuanya kecuali satu rumah itu kan ya, Masya Allah. Jadi itu satu rumah saksi bahwa di antara sekian yang longsor yang hancur itu ternyata masih ada satu rumah yang tersisa, dan siapa penghuninya ternyata adalah satu-satunya guru ngaji di tempat itu. Jadi kalau kita lihat Allah selamatkan si guru ngaji itu ya, yang lainnya menjadi longsor semuanya. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunan, termasuk kalau kita bawa dalam konteks keumuman ayatnya, ini misalnya saya ambil dari tafsirnya Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Dia menjelaskan barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan yang ia dirikan, maka hendaknya memperkuat pondasi dan struktur bangunannya. Pondasinya harus kuat, strukturnya harus kuat. Ini struktur itu seperti ini, besi-besi yang menjadi penguat ini, pondasi dan struktur itulah yang harus sangat kuat. Itu yang menjadi pondasi semuanya. Jadi kalau ini tinggi ini, selain ini pondasi, terus strukturnya ini, itu harus kuat untuk menyangga itu semuanya, bangunan di atasnya itu. Karena inti dari kekuatan suatu bangunan ada pada pondasi dan baiknya perencanaan struktur. Sebagaimana halnya seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi harus memperbaiki asas untuk menggapai keinginannya. Sedangkan orang jahil yang mendirikan bangunan tanpa pondasi, niscaya bangunan itu tidak akan tinggal lama dan akan segera runtuh. Maka kita ambil hikmah umumnya dari pondasi ini adalah bagaimana rumah tangga itu harus didirikan di atas landasan takwa, dan inilah yang akan menjadi rumah tangga yang kuat dan tangguh, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau orang menikah berumah tangga itu semata-mata memperturutkan hawa nafsunya atau semata-mata karena syahwatnya, maka itu akan menjadi rumah tangga yang lemah dan rapuh, rumah tangga yang mudah hancur sejak dari pondasinya. Maka kekuatan ya rumah tangga kita, sekuat apa keluarga kita, sekokoh apa keluarga kita, tergantung pula dengan sekuat apa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, sekuat apa passion, hasrat kita, gairah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Nah itu yang akan menjadi pondasi penguat di dalam membentuk keluarga. Baik, saya teruskan yang keduanya, agar kita bisa mendapatkan
keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, menjadi pasangan yang meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita punya visi. Ini istilah zaman sekarang ya, istilah kita. Saya ambil contoh juga di 2012 kemarin, seorang pria asal Dubai menceraikan istrinya hanya beberapa detik setelah menikahinya. Beberapa detik ya, kalau tadi masih 50 jam, ini beberapa detik saja setelah menikahinya. Sesaat setelah ijab kabul, pria tersebut keluar dari ruangan di mana pernikahan berlangsung dan pindah ke ruangan lainnya untuk menceraikan sang istri. Jadi itu satu atap di Dubai itu ya. Jadi kalau kita beda atap, menikah dengan cerai itu beda atap. Kita kalau nikah di KUA, kalau cerai di pengadilan agama, pindah jauh tempatnya. Kalau ini satu atap, ini ruangan-ruangan urusan keluarga, ada ruangan pernikahan, ada ruangan perceraian. Jadi setelah sang laki-laki ini ijab kabul selesai ijab kabul, langsung pindah ke ruangan sebelahnya untuk menceraikan istrinya. Jadi hitungannya nggak sampai jam, itu hanya beberapa detik setelah pernikahan itu. Kenapa demikian? Dipicu oleh permintaan ayah dari sang pengantin perempuan yang memberi syarat anak perempuannya tetap harus bekerja setelah menikah. Jadi dulunya waktu ngelamar sudah diomongi, boleh nikah dengan kamu dengan syarat jangan kamu larang bekerja, dia tetap boleh bekerja gitu. Nah, si laki-laki ini sempat mengatakan oke, tidak apa-apa, dia tetap bekerja, sempat mengatakan begitu, dan cuma kemudian dia berpikir ulang, apa iya aku akan membolehkannya bekerja. Dan ketika pada saat akad nikah itu, ayahnya itu mengingatkan lagi, kamu sudah janji loh bahwa kamu membolehkan anakku akan boleh bekerja, menegaskan bahwa ini kamu harus ingat janji ini, bahwa kamu nanti setelah menikah tetap boleh mengizinkan anak perempuanku untuk bekerja. Jadi dia ketika di forum itu mengatakan malu kalau mengatakan tidak gitu. Jadi ketika pas akad nikah itu lalu bapaknya ngomong begitu lagi, untuk bilang tidak gitu sungkan ya. Lalu akhirnya dia diam saja. Tapi sudah terlanjur terjadi akad nikah. Jadi setelah selesai akad nikah nggak mikir panjang, ayo ke ruang sebelah yuk tak ceraikan kamu gitu. Jadi nikah, pertanyaannya lalu untuk apa menikah gitu? Ngapain dia harus menikah kalau persoalan seperti itu? Ini kenapa saya masukkan bab visi. Ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, para akhwat sekalian yang dihormati Allah SWT, visi ini kan pertanyaan penting tentang mau kita bawa kemana keluarga ini gitu ya. Kita mau kemana sih keluarga ini gitu. Kalau tadi kita bicara pondasinya, pondasi keluarga itu apa, sekarang kita bicara keluarga ini mau kita bawa kemana. Kalau saya menikah, saya punya istri, saya punya anak, keluarga saya itu nanti tujuan akhirnya itu mau kemana gitu kan. Itu menyatakan tentang visi. Nah, visi kita kalau pondasinya tadi adalah iman dan takwa kepada Allah SWT, kita mau bawa kemana, keluarga kita mau kita bawa kemana, itu bagi kita orang yang beriman jelas jawabannya ya, kita akan meraih surga bersama-sama keluarga kita. Maka sebetulnya pertanyaan kayak tadi ya, kerja apa tidak, istrinya nanti di rumah saja atau boleh bekerja, itu sebetulnya pertanyaan tentang visi. Jadi begini, kalau doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan esensinya kita ingin termasuk juga perintah Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum wa ahlikum nara. Pada esensinya adalah kita ingin mengajak keluarga kita itu selamat dari neraka dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari neraka, terbebas dari neraka dan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ujungnya nanti ya. Ujung dari keseluruhan kehidupan kita ini, itu intinya nanti semua anggota keluarga kita itu supaya semuanya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka kayak tadi itu, ini kalau mbak-mbak ada yang belum menikah, ntar kalau ta'aruf ya dengan calon suaminya, pembicaraan kayak begini nih adalah pembicaraan soal visi tadi. Boleh nggak kerja gitu setelah nikah, itu pembicaraan soal visi. Saya tidak melihat ini semata-mata soal fikih boleh dan tidak boleh, tapi ini soal visi ya. Jadi bukan semata-mata kalau nanti kita lihat pendapat para ulama, bolehkah perempuan bekerja, boleh apa tidak boleh, itu kan semata-mata meletakkannya dalam konteks fikih. Nah, saya tidak melihat itu semata-mata konteks fikih, tapi konteksnya adalah visi, kita mau kemana. Jadi jawabannya jawaban visi. Misalnya begini, kalau istrinya bekerja,
Pertanyaannya adalah, apakah dengan kamu bekerja itu akan menyelamatkan kamu dari neraka dan mendekatkan kamu ke surga, memasukkan kamu ke surga, atau sebaliknya, bahwa kalau kamu bekerja itu justru menjauhkan kamu dari surga dan mendekatkan kamu dari neraka? Pertimbangannya seperti itu. Jadi misalnya oke, bekerja, lalu bekerjanya apa? Pekerjaan A, B, C, D, sangat banyak jenis pekerjaannya. Kalau kita sepakat istri bekerja misalnya menjadi pegawai negeri, menjadi apa, macam-macam jenis pekerjaan itu ya, pertanyaannya sama semuanya. Apakah kalau kamu bekerja di situ itu akan membuat kamu jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga, atau justru kalau kamu di situ mendekatkan kamu ke neraka dan menjauhkan kamu dari surga? Jadi semua pertimbangan kita ini adalah pertanyaan soal visi. Maka ini bukan soal boleh apa tidak boleh semata-mata, bukan semata-mata soal itu. Karena kalaupun misalnya kita bicara soal fikih ya, fikih itu 1001 pendapat. Kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya istihad, itu mesti ada sangat banyak pendapat. Itu jangankan kok dalam urusan perempuan boleh bekerja apa tidak, yang jelas-jelas itu merupakan bagian dari proses muamalah. Yang jelas-jelas ibadah mahdoh saja itu aja sangat banyak pendapat kok, apalagi yang bukan dalam konteks ibadah mahdoh. Ini ibadah ammah, ibadah dalam kegiatan sehari-hari. Ibadah mahdoh itu kayak sholat. Sholat itu bagian demi bagian dari gerakan sholat itu sendiri. Itu 1001 pendapat, banyak banget pendapatnya. Di rumah saya itu ada selfie sekolah fikih. Ibu-ibu kalau pengen suaminya soleh, suruh ikut sekolah fikih di rumah saya ini, khusus laki-laki ini. Kalau sholatnya baik, mudah-mudahan mereka menjadi baik. Maka kita perbaiki dulu sholatnya. Jadi belajar sholat dalam 10 kali pertemuan itu di rumah saya tiap Senin malam. Baru kelas pertama baru kemarin. Jadi kalau suaminya ibu-ibu itu mau ikut, itu belum terlambat, baru terlambat sekali sesi ya, nggak apa-apa, ikut aja, masih ada 9 kali pertemuan tiap Senin malam di rumah saya. Nah, contoh pembahasan dalam konteks fikih sholat itu seperti ini. Pertanyaan sederhana tentang kalau kita itu sudah berwudu, lalu kemudian kita ngantuk, terus sempat ketiduran, wudu kita itu batal apa tidak, gitu ya. Ini contoh soal fikih nih. Sudah wudu, terus ngantuk. Ibu-ibu tadi masuk masjid itu wudu, ngantuk, terus ketiduran. Karena majelis talim itu Allah hadirkan sakinah, dan sakinah itu tenang, dan tenang itu ngantuk gitu. Makanya di majelis talim ngantuk itu pertanda sakinah. Lalu sempat ketiduran doang, peteluk gitu. Kalau orang yang ketiduran itu dia akan ngerasa aku cuma sebentar gitu. Tapi kalau kata teman sampingnya, wait mau wait turu terus gitu. Itu kalau yang ngelakuin dia nggak nyadar berapa lama, tapi temannya itu kan yang ngerti. Wait mau wait mlebu iki turu terus, iki digugah wis rampung sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, itu sudah ditutup forumnya, dan dia merasa enggak, aku cuma sebentar banget. Nah, pertanyaannya, orang ini batal enggak wudunya setelah tertidur gitu. Itu kan mungkin kita akan mengatakan begini. Kira-kira jawaban ulama itu ada yang bilang batal wudunya, ada yang bilang tidak batal wudunya gitu kan, karena ini soal fikih. Soal fikih itu biasanya beda pendapat. Jadi kemungkinan ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu batal, pendapat kedua tidak batal gitu. Tapi setelah dipelajari dari seluruh pendapat-pendapat fikih, dari seluruh imam-imam mazhab, ternyata didapatkan 9 jawaban. Coba saya ingin tunjukkan pada ibu-ibu sekalian. Kalau kita bicara soal fikihnya, itu akan dijumpai beragam-ragam pendapat. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa yang paling benar adalah yang paling benar. Para ulama berpendapat sekian banyak pendapatnya, kok kita mengatakan yang paling benar. Itu kalau tidak ada pendapat lainnya, cuma 1 pendapat, maka kita mengatakan itulah pendapat yang benar. Untuk hal-hal yang bukan istihad, itu cuma 1 pendapat itu doang. Tapi kalau yang sifatnya istihad, ada banyak pendapat, lalu kita milih yang mana, maka tentu kan ada banyak pilihan di situ. Nah, contoh ini tadi ya, misalnya perempuan bekerja boleh apa tidak boleh. Lah kalau kita semata-mata mencari hukum fikihnya, ya akan ketemu sangat banyak pendapat. Jelas-jelas ini bukan ibadah mahdoh. Ini kan soal ibadah ammah, ibadah umum, ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu pendapat fikihnya boleh tidak boleh itu sangat banyak. Nah, oleh karena itu bagi saya ini bukan semata-mata soal fikih boleh tidak bolehnya, karena sudah pasti akan sangat banyak pendapat. Tetapi coba dalam setiap keluarga itu mendiskusikan itu dalam konteks visinya. Emang kamu yakin kalau kamu bekerja di tempat itu menjauhkan kamu dari neraka dan mendekatkan kamu ke surga? Emang kamu yakin kalau kamu bekerja
rutin kayak begitu itu akan mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka. Itu sesuatu yang menjadi pembahasan soal visi. Pilihan kalau kerja terus ada aturan tentang berpakaian. Oke, kamu kerja terus ternyata ada aturan-aturan berpakaian. Kalau kerja di sini pakaiannya harus begini. Pertanyaannya sama. Berpakaian itu, kamu yakin kalau pakaianmu kayak begitu menjauhkan kamu dari neraka dan mendekatkan kamu ke surga? Atau jangan-jangan justru ketika pilihan pakaian seragamnya itu kayak begitu, itu justru mendekatkan kamu ke neraka dan menjauhkan kamu dari surga. Ini seakan-akan masalah-masalah sepele gitu ya. Tetapi ini dalam konteks kita membangun keluarga itu harus dibawa kepada visi, karena kita akan menuju ke sana semuanya. Pilihan berpenampilan, pilihan pekerjaan, pilihan makanan, pilihan membeli sesuatu. Kalau kita belanja untuk kita, rumah kita ini diisi apa gitu ya, isinya rumah kita itu apa gitu. Kita memasukkan sesuatu ke rumah kita, ada yang ditempel, ada yang ditaruh, ada yang dan seterusnya kan. Semua yang kita taruh di rumah kita, yang kita bawa ke rumah kita, yakinkah kita bahwa apa yang kita bawa ke rumah kita itu akan menjauhkan kita dari neraka dan mendekatkan kita kepada surga? Semua yang ada di rumah kita itu semuanya pertanyaannya adalah tentang visi. Interaksi suami istri juga begitu. Apakah corak interaksi kita yang kayak begini nih itu nanti akan menjauhkan kita dari neraka dan mendekatkan kita kepada surga, atau justru sebaliknya? Jadi ini yang konteksnya visi keluarga ya, bagaimana kita membangun keluarga itu supaya kita menyadari sepenuhnya bahwa kewajiban kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, mengajak kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi enggak semata-mata kata-kata masuk surga, tapi ada tambahannya, yaitu agar kita selamat dari nerakanya Allah SWT. Ini ayat-ayat yang sudah biasa kita kaji ya Bapak Ibu sekalian, akhwat sekalian. Kelak kita akan berkumpul di surganya Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai' kullu nafsin bima kasabat rahin. Ini ayat yang menjelaskan tentang bahwa kita akan masuk ke dalam surga bukan saja sendirian, tetapi bersama dengan keluarga kita, gitu ya. Quran surat surat Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya kami hubungkan alat senabihim, al-haq nabihim, kami hubungkan mereka, itu maksudnya kami kumpulkan mereka, gitu ya. Kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Inilah yang para ulama menjelaskan dalil yang menyatakan bahwa kelak kita akan berkumpul dengan semua anggota keluarga kita yang beriman di surga dengan tingkat yang tertinggi ya, surga tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarga kita. Jadi kita berkumpul, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, kelak kalau kita beriman kepada Allah SWT, kita akan berkumpul di surga dengan semua anggota keluarga kita yang beriman di level surga tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarga kita. Tertinggi ya, yang berhasil dicapai. Maka ayat ini memberikan kabar gembira luar biasa kepada kita bahwa kita masih punya kesempatan untuk meninggikan surga kita. Jadi kalau amal kita ini merasa belum baik-baik amat ya, ibu-ibu, kalau di antara ibu-ibu ngerasa amalnya belum baik amat gitu ya, kalaupun nanti masuk surga kok kayaknya surganya belum baik-baik amat, maka kita masih punya kesempatan, karena kita masih bisa memperbaiki generasi kita. Anak-anak kita diperbaiki amalnya, dididik menjadi anak yang soleh-solehah. Kalaupun ternyata anak kita belum baik-baik amat seperti harapan kita, masih ada harapan cucunya, karena kita akan ketemu dengan anak cucunya di hari akhir kelak itu, yang kita akan dikumpulkan. Siapa di antara kita, misalnya saya, istri saya, anak saya, cucu-cucu saya, cicit saya gitu ya, mana di antara kami semuanya itu yang amalnya paling baik, yang surganya paling tinggi? Itu belum tentu tertinggi ya, belum tentu surga yang paling tinggi yang ada Nabi SAW itu. Surga bertingkat-tingkat, ada berapa tingkat ibu-ibu surga itu? Berapa tingkat surganya Allah? Banyak ya.
Ini salah satu hadisnya adalah inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surganya Allah itu ada 100 tingkatan. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Jadi inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surganya Allah itu ada 100 tingkatan. Jadi 100 tingkatan ini belum tentu kita di level yang tertinggi dari 100 itu. Mungkin di antara kita dan keluarga kita itu amalnya belum baik sehingga ya surga, tetapi kita surganya mungkin tengah atau di bawahnya itu, atau bukan yang paling atas. Jadi manapun yang paling atas dari kita dan anggota keluarga kita, maka disitulah kita akan dikumpulkan surga tertinggi yang berhasil dicapai oleh salah satu dari anggota keluarganya. Dari mana kita tahu keterangan ini? Dari surat Tur ayat 21, wa ma alasnahu min amalihi min syai. Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau seseorang masuk dalam surga, yang pertama kali dicari adalah mana ayahku, mana ibuku, mana anakku, mana suamiku, mana istriku. Itu yang orang beriman masuk ke dalam surga. Terus karena nggak ada ternyata ya, terus mereka mencari kan, kemudian Allah bilang sama dia, mereka juga di surga, cuma nggak setinggi kamu, karena pahala amal mereka nggak sebaik kamu. Jadi mereka di surga juga, cuma nggak setinggi kamu. Terus orang ini protes pada Allah, ya Allah, saya dulu beramal itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, untuk pasangan saya gitu. Lalu akhirnya Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya menaikkan. Jadi Allah tidak menurunkan, biar kamu ngumpul sama mereka, kamu turun ya, nggak begitu. Tapi biar mereka ngumpul sama kamu, mereka dinaikkan. Kenapa demikian? Wama alatsnahum min amalihim min syai'. Kami sekali-kali tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Jadi kalau Allah menurunkan derajat orang yang surganya tinggi itu, berarti Allah mengurangi pahala amalnya. Padahal Allah tidak ingin mengurangi sedikit pun pahala amal hambanya. Maka kalau Allah pengen mengumpulkan mereka di surga supaya levelnya sama, maka bukan dengan menurunkan orang yang surganya tinggi, tapi dengan menaikkan mereka yang keluarga yang surganya masih rendah. Ya ibu-ibu sekalian, kalau kita minta surga, fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadisnya Bukhari. Dan karena dia adalah surga tertinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu sudah saatnya surga neraka, lalu ibu-ibu ini, ahwat-ahwat ini sudah di surga firdaus, cirinya nanti begitu kita di sana ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu orang nabinya, lah itu sudah surga tertinggi. Enggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu ya. Tidak ada lagi yang surga yang lebih tinggi daripada yang ada nabinya itu. Kalau di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah surga tertinggi. Berarti kalau ibu-ibu di sana nyari saya nggak ada, tolong dimintakan pada Allah Bu ya. Ya Allah, itu loh Pak saya itu kasihan belum ada di sini, tolong masukkan ke sini ya Allah gitu ya. Ibu kalau sudah di surga itu berhak nyebut nama orang ya. Ibu hafal nama saya, Cahyadi Takaryawan Bu ya. Cahyadi Takaryawan. Nanti kalau ibu-ibu sudah duluan di sana, saya nggak ada, tolong dicari. Kalau ternyata belum di surga juga, mintakan ampunan ya Allah, itu belum di surga, surga terendah pun belum, ampuni dia ya Allah. Ya walaupun banyak dosanya tapi dia pernah baik, bilang gitu Bu ya. Mintakan sama Allah supaya kemudian saya dinaikkan juga. Jangan ke surga sendirian Bu ya. Saya diajak kalau ibu sudah ke surga duluan. Nah, jadi ini kalau kita lihat kita di surga itu nggak boleh minta yang rendah. Kalau kamu minta surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alil firdaus, mintalah surga firdaus karena itulah yang tertinggi, gitu. A'lal jannah, ausatul jannah, itu yang surga tertinggi tapi juga tengah-tengahnya. Jadi tertinggi dan di tengah-tengahnya itu firdaus. Kalau kita mengatakan, duh Gusti Allah, mugi-mugi kalau mlebet surga teng sing paling ndek man mboten apa-apa Gusti Allah, sing ngisor dhewe man mboten apa-apa. Ngisor dhewe tur tenggene terase mboten mlebu man mboten apa-apa. Sing penting tenggene halamane surga man pun purun, ora entuk lho ndonga ngene, enggak boleh lho. Kalau kamu mintalah surga tertinggi, enggak boleh minta surga terendah. Enggak boleh kita mengatakan, lah amalku meng kaya ngene apa ya surga tertinggi. Lah kita disuruh oleh Nabi kok, kalau minta surga mintalah surga tertinggi, enggak boleh minta surga terendah. Aku yang paling ngisor wae gelem ya Rasul. Ora entuk. Nabi menyuruh kita minta surga itu tertinggi. Coba, visinya tinggi banget kan? Visi orang hidup, orang beriman itu, visinya bukan cuma surga, tapi surga tertinggi. Visinya tinggi banget, begitu. Terus ayat keduanya adalah doanya malaikat ya.
malaikat itu mendoakan orang-orang beriman. Masya Allah ya. Jadi orang beriman itu nikmatnya kita itu didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Sampai diabadikan oleh Allah SWT menjadi ayat. Ini doanya malaikat ini. Rabbana, ya Tuhan kami, wadkhilhum, masukkanlah mereka orang-orang beriman itu jannatu aden, ke dalam surga yang penuh kenikmatan, allati wa'atahum, yang telah Engkau janjikan pada mereka, wa man sholaha, dan orang-orang soleh, min abaihim, dari jalur atas mereka, ayah, kakek, nenek, moyang mereka, wa azwajim, dan pasangan mereka, suami istri mereka, wa dzurriyyatim, dan jalur bawah mereka, anak cucu mereka, innaka antal azizul hakim. Ini doanya malaikat ya. Surat Ghafir ayat ke-8. Ini doa yang ayat yang juga menunjukkan bahwa kelak kita akan di surga bersama dengan keluarga. Kalau ini malah ada tambahannya min abaihim, yang surat pertama tadi belum ada ya. Kalau yang pertama tadi baru dzurriyyatim. Kalau ini bukan hanya dzurriyah tapi aba. Jadi itu jalur atas kita ya. Jadi kita akan dikumpulkan di surga itu bukan hanya dengan anak turun kita, tapi juga dengan kakek moyang kita, dengan ayah, ibu, kakek, nenek itu di atas kita itu. Nah maka kelak kalau kita sudah di surga, kumpul dengan semua anggota keluarga itu, kita baru tahu, jebule kowe kakekku ya, dulu waktu aku lahir kamu sudah meninggal, itu baru ketemu nanti di sana. Jebule kowe putuku ya, dan waktu kowe lahir aku wis mati, itu baru ketemunya nanti di surga. Jadi kalau ternyata kita cucunya Pangeran Diponegoro, baru tahu, jebule aku putumu ya, aku kurang ngerti ya gitu. Ketemu nanti di surga, ngumpul semuanya gitu. Ayat ketiganya, visi kita surga, Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhulunaha, surga yang penuh kenikmatan di mana Allah memasukkan orang-orang beriman itu ke dalamnya, wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari jalur atas mereka, aba mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, suami istri, wa dzurriyyatim, dan anak cucu mereka, wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat memasuki mereka dari semua pintu-pintunya. Surga nggak bisa dibayangkan nggak kayak begini ini, pintunya nggak kayak begini nih, surganya nggak kayak begini nih. Surga itu kata Nabi SAW nggak akan bisa dibayangkan dengan akalnya manusia. Jadi kalau kita bayangin, karena yang kita lihat ini ya, dari pintu-pintunya kayak ini, ora kayak ini surganya Allah indah sekali. Tapi kalau kita bayangin surganya ada pintu-pintunya mingkul libab, berarti ada banyak pintunya. Dari setiap pintunya itu malaikat masuk, lalu mereka mengatakan salamun alaikum, selamat untuk kalian semuanya. Setelah kita ngumpul bersama dengan anggota keluarga kita, orang-orang yang beriman. Tadi dari 3 surat yang saya sampaikan ini tadi tentang surga, itu ada 3 kata kunci ya, ibu-ibu perhatikan. Kata kunci yang pertama dari surat At-Tur itu adalah iman. Nih, surat At-Tur ini, waladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya adalah beriman. Watsabatum dzurriyyatum biimanin, kuncinya iman. Jadi masuk surga sekeluarga itu apabila semuanya beriman. Kalau ada satu saja dari anggota keluarga itu tidak beriman, maka yang tidak beriman itu yang tidak bisa ngumpul di surga. Yang lainnya ngumpul di surga, tapi ada yang tidak beriman. Lah yang tidak beriman itu yang tidak bisa ngumpul di surga. Jadi bisa masuk surga bersama keluarga semuanya dengan syarat beriman. Kemudian kata kunci kedua di sini adalah waman sholaha, yang orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim. Jadi kata kunci kedua adalah soleh. Kita bukan hanya beriman tapi harus soleh. Jadi kalau anggota keluarga kita semuanya beriman, semuanya soleh solihah, insya Allah itu yang akan masuk surga bersama keluarga, gitu ya. Lalu kata kunci yang ketiga, ayat yang barusan kita baca adalah ungkapan malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Kata kunci ketiga adalah sabar, ya. Jadi kalau kita beriman, soleh dan sabar. Jadi ungkapannya malaikat, salamun alaikum bima sobartum, gitu ya. Selamat untuk kalian semuanya, kalian masuk surga ini karena kesabaran kalian loh. Kalian bisa kesini ini karena kesabaran kalian. Itu kalau bahasa saya, bahasanya konselor keluarga gitu ya, saya akan mengatakan seperti ini. Aku ngerti loh, kalian itu dulu ketika di dunia banyak sekali masalah dengan suami kamu, tapi kamu sabar. Aku tahu bahwa banyak sekali harapan-harapan kamu kepada suami yang tidak kamu dapatkan dari suami kamu, tapi kamu sabar. Aku tahu bahwa suami kamu itu bersikap tidak baik, sering banget dia menyakiti hati kamu, tapi kamu sabar. Aku tahu bahwa kamu itu banyak sekali menyimpan sesuatu ketidaknyamanan
dari suami kamu karena kamu pengen menjadi istri solihah, kemudian kamu tidak memberontaknya, kamu tidak membangkangnya, kendati pun perlakuan suami kamu itu tidak menyenangkan kamu, tapi kamu selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik, kamu sabar, dan itulah yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Kira-kira gitu ya. Jadi salamun alaikum bima sabartum, kata sabar di sini terkait dengan keluarga. Kata sabar di sini itu kaitannya dengan keluarga. Dari mana kita tahu? Dari seluruh rangkaian ayatnya itu. Ayatnya ini sedang bercerita tentang satu keluarga yang masuk ke dalam surga semuanya. Atas dasar apa mereka masuk ke dalam surga? Atas dasar kesabaran. Berarti kesabaran yang ada dalam ayat ini kaitannya adalah sabar-sabar yang terkait dengan konteks kehidupan berumah tangga. Aku tahu kondisi ekonomi kamu belum baik, tapi kamu sabar. Aku tahu bahwa situasi rumah tangga kamu itu masih banyak sekali kekurangannya, tapi kamu sabar. Gini-gini ya. Itu kesabaran-kesabaran seperti ini. Itu yang kalau salah satu kajian dulu kita di sini sekian waktu yang lalu, tapi yang menyelenggarakan takmir pada waktu itu, saya menyampaikan ternyata manasik haji itu sama dengan manasik berumah tangga.